Satu, jangan sampai banjir. Kalau teman-teman itu banjir apa ya? Ini memang banjir, makanya kita bikin parit. Kedua, media harus gembur. Itu tadi saran saya, sekam itu wajib. Intinya sekam kalau digabung itu kisaran satu tanah bisa dibanding 4-5 bagian sekam. Ini teman-teman kalau udah beberapa kali kena hujan ya, ini media biasa akan cenderung padat lagi ya. Padat ya. Jadi pori-porinya nutup lagi. Ya kita sering-sering ya nggak harus tiap hari, tapi mungkin kalau kelihatan agak padat nih, kita gini-gini teman. Bisa pakai apa? Pakai kayu tajam apa aja lah. Garu. Let's go. Ini jenis apa itu Om? Ini andalan. Apa? Red Master. Red Master. Oh memang ini ya? Masih lokal. Lokalan aja. Buat akar Kang. Mau ditanam di mana? Itu ada satu titik yang belum ketanam. Okay. Sebenarnya udah ketanam kemarin, cuman dia nggak ngimbang sama yang lain-lain ya. Terlalu kecil kemarin ngambil contohnya, jadi kita mau ganti. Ini langsung di grounding ya Om? Iya, insya Allah ya. Ini kita coba, ini satu larikan ini ada 4 pohon. Kita mau coba tanpa sekat teman-teman. Jadi kita langsung bareng tanam, nanti bareng grafting, syukur bareng pertumbuhan, bareng pembuahan. Coba, jadi pupuknya seragam bareng. Saat ini tuh. Berarti akarnya sini yang bisa ketemu ke sana-sana ya? Bisa kemana-mana ya? Iya, satu wilayah ini bisa saling ketemu. Ya, bersalam-salaman. Jadi kalau nanti beda-beda masa, beda-beda fase itu agak repot. Yang ini fase pembuahan, ini pertumbuhan. Iya. Nanti pupuknya itu ya. Bisa dibarengin ya. Nggak beraturan, nanti ini kacau lah. Berarti rambatannya trellis atau rencana trellis ya, rencana. Kalau nggak ada perubahan ya, itu baru rencana. Nanti tuh, dari bajaringan atau dari bambu Om? Bambu aja. Bambu ya. Cari efisien, iya, murah, tapi tetap kuat ya. Kalau bambu tetap cukup kuat lah. Ini kan teman-temannya kan udah tinggi ya. Jadi kita cari yang seimbang teman-teman, biar mudah-mudahan nanti bisa seimbang juga bareng semuanya. Tuh, kemarin yang pertama ditanam ngambilnya kekecilan bibitnya, jadi kita ganti. Bismillah. Media tanamnya media tanam aja? Seperti biasa yang sering kita sampaikan ya. Intinya sama, tanah ini tanah merah dulu ya. Tanah merah di sini dicampur tanah sini ya, campur berarti tanah merah sama tanah sini, tanah biasa hitam. Ada pasir sedikit, sekam kurang lebih 4-5 bagian dari tanah itu. Sama kohe, campuran kohe. Sekamnya sekam bakar, sekam mentah ya teman-teman ya. Itu kalau digabung kira-kira 4 bagian sampai 5 bagian dari tanahnya. Karena ini bukan tanah lembang, jadi dia harus lebih banyak sekamnya supaya lokal pecah. Merah ya Om tanahnya? Enggak, tanah sini gini Kang, ini kan nih kayak coklat ya. Bukan? Ya? Ada liat-liatnya? Ya agak liat-liatnya, tapi kalau nggak ada airnya dia kita kering, ngangkul enak, bagus, ngepiur ya, pecah gitu ya, bagus tanah sini. Gembur gitu. Jadi kita kalau kurang-kurang tanah nggak harus beli tanah merah kayak dulu di kebun lama, kita bisa. Bedanya dengan kebun lama bagaimana tanahnya? Tanah sana keras, keras, lempung, kedua banyak puing-puing, jadi susah untuk kita pakai tanah di situ. Dulu bekas urukannya. Betul, jadi kita harus beli dulu tanah medianya ya dari sana ya, tanah merah. Nah ini kita cari aman aja teman-teman ya, biar nggak jebrol. Kalau kita langsung ditumpahkan suka jebrol, akarnya khawatir ada yang berantakan. Gini aja tips amannya gitu. Ini sengaja yang ditanam rustok ya? Iya betul. Karena satu lama. gini Kang, dulu kondisi kita baru buka kebun kan, bibit untuk indukan belum siap juga. Kedua, media tanam juga bertahap belum siap. Akhirnya kita siapkan ini dulu, lokalan. Kalau kita langsung siapkan bibit impor dari awal, karena ini kurang lebih butuh waktu 3 bulan sampai awal buka kebun sampai sekarang. Ini kalau bibit impor dia udah akan kepanjangan, nggak beraturan. Kita justru nanti akan ada susah ngebentuknya. Mendingan kita perkuat bibit ininya ya, lokalan. Nih. Ini juga kalau dari awal kita nggak potong-potong, ini udah mungkin 3-4 meter udah jalan. Tapi kan kita kemarin panjang potong. Ini juga panjang kiri kita potong ke bawah lagi. Ini jadi tunas lagi, keluar lagi. Kalau ngitung umur nih Kang, ini sejak saya nancep bibit ini, itu sekitar 4 bulan, hampir 5 bulan dari kebun lama dulu. Nih, masih pendek ya teman-teman. Karena emang sering kita potong. Kalau akar ini batangnya udah sangat berkayu coklat kuat. Ini. Dulu juga akar pertama
polybag kecil lalu kita pindahkan ke polybag besar. Nah sekarang kurang lebih 4 bulan nih kita baru tanam nih teman-teman. Jadi alhamdulillah ini akarnya ya lokal ini udah cukup kuat. Kedua juga menghadapi musim hujan, khawatirnya kalau kita langsung impor bibit seginian nih, khawatir ini ya stres kebanyakan air, dia belum kuat akarnya soalnya. Jadi saya juga sampai ke teman-teman. Oh, ada kepik. Nah ini kayak kumak kepik ya, suka bolongin daun-daun nih kayak gini nih, bolong tengah. Teman-teman kalau beli bibit di masa-masa hujan seperti ini, banyak hujan, ini lagi banyak-banyak nih bulan ini, minggu-minggu ini, saran saya nih, jangan langsung tanam teman-teman, biarpun udah kondisinya udah seger ya, jangan langsung tanam, tahan dulu lah. Mungkin nunggu nanti udah mulai kurang ya curah hujannya. Karena kalau bibit dia kita tanam baik di pot apalagi tanah langsung, nanti kebanyakan air, hujan, terus matahari jarang, khawatirnya busuk akar, nanti minimal setak gitu. Bahkan bisa lama-lama sampai mati. Belum kalau nanti datang jamurnya, tripsnya gitu. Jadi kalau yang baru beli bibit nih teman-teman, di masa-masa penghujan curah tinggi, saran saya tahan dulu, jangan tanam dulu. Mending tetap di polybag bawaan atau pindah ke polybag lebih besar, kita taruh di teras yang kena matahari pagi, siang, sore, nggak kena matahari terik, tapi juga nggak kena hujan. Tuh nanti mulai menjelang ini ya, hujannya berkurang, mungkin di akhir Maret ya, atau awal atau pertengahan April lah, itu mudah-mudahan udah bisa kita tanam. Karena pengalaman dulu kita juga begitu, kalau masa tanam bibit awal masih kecil, bibit kita tanam di musim hujan, rata-rata akan stuck dulu. Tapi kalau kita tanamnya kayak gini lokalan, kedua juga kita udah kuat ya, insya Allah dia cukup aman teman-teman. Lokalan relatif bandel ya. Nah nanti rencana ini model teralis ya, mungkin kisaran segini nih depan, nanti kita akan sambung ketika dia mungkin udah tinggi segini nih, kita akan sambung semi pucuk ya. Jadi dia sambung batang masih hijau, cuman udah pakai bat, bukan pakai pucuk sayurnya gitu ya. Nah di bat mentol kita sambung kisaran ya, mungkin kalau nanti naik kurang lebih segini Kang nih ya, kurang lebih segini, tapi di sini posisinya nih itu. Tanamnya kita nggak dalam-dalam teman-teman ya, ini tadi media segini paling ke dalam sekitar 1 jengkal kalau untuk tanamnya. Tapi untuk gundukan ini kalau kita hitung ke dasar paling sejengkal setengah ya, sampai dasar tanah itu. Kita nggak butuh dalam, tapi butuh akar ini melebar teman-teman, ke samping atau ke sana atau ke sini. Nanti kita makanya kita kasih gemburannya ketebalan ke bawah itu sekitar 30 cm kurang lebih. Saya di sini. Penggantinya teptul. Ya. Nah, ini kita bisa amanin. Om, kalau fungsi rambatan gimana Om? Ya, fungsi rambatan ya tentu untuk ini ya, dia merambat ya, memegang ibaratnya, dia untuk bisa tegak berdiri kan, dia punya ini Kang, nih Kang. Ini sulur ya. Sulur buat pegangan. Ini kan dia buat pegangan ya, kesini ngikat ya, nah, makin panjang makin ngikat ya, dia terus naik ngikat. Makanya kalau nggak ada rambatan, dia akan ngelamprek ke sini, berserakan di tanah, dan dia akan cenderung kotor, dan ya pertumbuhan pun akan terganggu. Kalau dia tetap melemprah ke bawah gitu akan terganggu, akan menghambat pertumbuhan. Kalau dia kita ke atasin ini, apalagi kita buang sulurnya, kita nggak pakai sulur alaminya, kita pakai iketan manual ya. Nah, kita bantu dengan iketan rapia atau tali-tali apapun yang sifatnya membantu dan nggak tajam teman-teman. Sulur itu harus dipangkas terus? Kalau ada waktu usahakan pangkas, karena dia kecuali nih teman-teman butuh dia nempel dan kita nggak sempet tali ya, dia penting untuk megang. Tapi kalau kita ada waktu untuk menggantinya dengan tali, ya kita buang. Itu buat kita ya, terserah teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak buang juga ada kalanya sulur itu dia akan mengikat ke badan dia sendiri. Kalau kita nggak kontrol tuh dia nanti batang ini dia mungkin ngikat ke bambu ini, tapi selebihnya ngikat juga ke batang dia. Bahkan nanti batang dia sendiri itu dia dililit dan seperti dicekek gitu ya. Lama-lama dia membesar dan di situ genting jadinya. Nah, nanti itu kan menghambat ke aliran nutrisi juga. Teman-teman ya, untuk anggur ini kita benar-benar harus perhatikan. Satu ya, sebelum ke media terus kita lihat ini teman-teman, tempat yang mau kita tanemin ya. Satu, jangan sampai banjir. Kalau teman-teman itu banjir apa ya? Ini memang banjir, makanya kita bikin parit. Ini air udah terkondisikan, jadi dia hanya di parit ini, dan selebihnya kalau hujan
ini nanti dia mengalir ke sana, dibuang ke kali ya. Jadi udah aman teman-teman, ini udah aman. Satu, nggak banjir ya. Awalnya memang ada agak genangan, makanya kita sekarang bikin parit biar lebih aman. Kedua, media harus gembur. Itu tadi saran saya, sekam itu wajib buat saya, kecuali ada pengganti sekam. Kalau nggak ada, itu harus ada sekam ya. Jadi tanah harus campur sekam. Bagaimana perbandingannya? Biasa kita pakai itu satu tanah ditambah misalkan sekam bakarnya 2 bagian, sekam mentah 2 bagian. Bisa sampai 3 bagian sekam bakar sekam mentahnya. Jadi intinya sekam kalau digabung itu kisaran satu tanah bisa dibanding 4 sampai 5 bagian sekam. Sekamnya 2 gabungan juga Kang ya. Nah, itu lalu kita tambahkan pasir. Kalau ada pasir, tapi nggak wajib teman-teman. Itu menurut saya perlu juga, tapi nggak wajib ya. Pasir kurang lebih 1/4 dari tanah. Tuh. Nah lalu kohe secukupnya. Nah 3, kapur dolomit. Terutama di musim hujan ini Kang. Kalau nggak ada kapur dolomit bisa pakai LSP ya. Itu semacam kapur dolomit, cuma dia memiliki kandungan lebih banyak. Om, kalau ini ada sistem digali-gali nggak untuk media tanam rekayasanya? Oh gitu. Gini Kang, ini dulu kita tanah ini dataran biasa. Lalu saya gundukin ini ya, media ini. Jadi tanah itu nggak kita dalamin lagi Kang. Kita nggak bikin galian lagi, cuma tanah datar gitu. Lalu kita masukin ini media kurang lebih ketinggian 30 cm, ngembung di sini, ke sini makin tipis. Nah, lalu kita bikin parit ini, Kang. Parit-parit ini. Nah, tanahnya kita timpakan ke samping-samping ini nih, Kang. Nah, jadi setelah kita taruh media ini, lalu kita kasih gundukan di sini, berarti di sini agak meninggi, di sini agak merendahkan tanah awalnya. Kayak jadi, mangkok ya? Betul. Jadi ibaratnya di sini ada cekungan ke bawah kurang lebih dari dataran ini 10 cm. Nah, itu tinggal diuruk aja ya, nggak usah digali lagi ya Om ya? Nggak usah. Nanti kalau kita mau tinggiin lagi sini, kita tinggal dalemin lagi ininya teman-teman ya. Aliran ininya, tempat airnya nanti berarti ini makin tinggi mungkin segini lagi nih. Ini teman-teman kalau udah beberapa kali kena hujan ya, ini media biasa akan cenderung padat lagi ya. Padat ya. Jadi pori-porinya nutup lagi. Ya kita sering-sering ya nggak harus tiap hari, tapi mungkin kalau kita udah kelihatan agak padat nih, kita gini-gini teman. Bisa pakai apa? Pakai kayu tajam apa aja lah. Nah, jadi apa fungsinya? Ini untuk membuka pori-pori lagi tanah yang sempat menutup ya. Apalagi di musim hujan nggak ada matahari. Ini perlu supaya oksigen masuk lagi ke dalam sini, supaya akar nggak terlalu kedinginan gitu. Banyakan air, jadi kebuka lah, cepet kebuang hawa airnya ya gitu ya. Jadi enggak terlalu becek ibaratnya gitu. Padahal biarpun ya memang media ini udah gembur pada dasarnya, tapi tetap kita bantu dengan ini. Nah, berikut lagi kita rencana juga ini Kang. Selain begini udah gembur, kita rencana pakai pori-pori Kang. Pori-pori ini Kang, contohnya Kang. Maaf, mungkin saya contohkan sebentar. Biopori. Ini Kang. Ini saya cabut dulu. Emang bisa bongkar pasang ini. Oh itu. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk sirkulasi tambahan. Sirkulasi di dalam media tanam. Betul, supaya oksigen tetap ngalir ya. Apalagi ini dia cenderung lumayan tinggi medianya, sekitar mungkin 30-40 cm ya Kang ya. Lebih setengah gitu. Betul. Nah, ini sebetulnya media udah gembur. Pori-pori untuk oksigen sebenarnya udah cukup ya. Tapi setelah saya melihat ada teman-teman yang menggunakan sistem seperti itu akan sangat membantu lagi, dan mudah-mudahan memang memperbaiki lagi ya dari kesuburan pohon-pohon kita ini. Selain pori-pori itu kan kita dapat dari sini Kang, ini ada pori ya, bolong. Nanti pun kita akan tambahin, ini masih asli ini dari beli Renobag ini, belum ada bolong-bolong tambahan. Nanti akan kita tambahin lagi mungkin pakai paku ya, kita tusuk-tusuk agak banyak melingkar. Yang penting udara masuk ya. Gitu. Kedua, nah itu setelah biarpun ini gembur, ya kita berikutnya ini pori-pori tambahan. Yang di situ di rencana pakai juga, cuma belum kita bikin. Nah ini teman-teman nih, kita bolongin teman-teman ya. Ini pakai apa cara bolong? Pakai bor. Paling mudah pakai bor. Biarpun agak lama ya, tapi itu yang paling praktis. Gitu. Nah ini bolongnya banyak ya teman-teman. Pipa air kan ini. Ini pipa air. Ini ya yang buat di emang pertanian. Namanya kalau nggak selang HDPL ya. HDPL. Ini lentur, tapi nggak terlalu lentur,
keras juga nggak terlalu keras, dia bisa dilengkung gini ya kalau bawanya gitu kalau panjang. Jadi masih kita dia akan tetap juga dapat sirkulasi yang banyak lewat sini Kang, masuk sih ya kan, dan dipecah, disebar lewat lubang-lubang itu. Nah ketemulah akar-akar gitu kan, nanti udara banyak mengalir lewat sini, dari sini juga. Ketiga juga mungkin kita sering juga kita gini-gini ya, kita cangkul-cangkul gini ya, mudah-mudahan akar akan tetap stabil gitu Kang tujuannya. Jangan sampai ada kepadatan di dalam akar yang membuat akar tuh sebagian busuk gitu. Dan ini nanti akan kita tetap seminggu sekali, maksimal 5 sekali akan kita goyang-goyang ini Kang. Tujuannya apa? Supaya nggak ada akar-akar yang kecil-kecil lu masuk ke lubang-lubang ini. Jadi nyangkut ya nanti kalau kelamaan kita nggak goyang ini ya, nggak kita coba angkat. Jadi gitu. Rumah akar nanti. Betul, nanti kalau udah masuk akar sini, kita akan cabut keras. Kedua juga lama-lama tertutup tanah, jadi ya kurang manfaat nantinya. Sering-sering di. Nah, minimal sering-sering kita putar gini teman. Bersih. Ah, gini ya. Nah, terus kalau kita udah agak beberapa waktu lama ya kita cabut, barangkali ada tanah-tanah yang numpuk di sini. Kalau kita lihat gini udah rapat ya kita buang atau kita tusuk pakai bambu yang lebih kecil, udah kita masukin lagi. Nah, gitu. Jadi sini akan tetap digerak-gerakin. Soal pemupukan teman-teman ya. Mungkin di video-video lain atau di channel lain saya pernah ngomong setelah tanam kita pakai pupuk NPK 1616 2 minggu setelah tanam kurang lebih ya. Lalu ditambah itu apa Kang? Urea Kang. Urea. Separuh dari takaran. Misalkan NPK 1 sendok, urea setengah sendok, lalu kita campur 5 liter atau 6 liter air, lalu kita kocorin ya untuk beberapa pohon atau satu pohon tergantung medianya gitu kan. Nah lain kalau di musim kayak gini nih teman-teman, musim banyak hujan begini, kita ureanya kita stop dulu, jangan kasih urea dulu. Minimal ya NPK aja, plus juga banyak-banyakin, bukan terlalu banyak ya, maksudnya sering-sering tabur yaitu kalsium, baik semprot maupun kocor gitu. Urea di stop alasannya apa Om? Ya? Alasannya apa di stop? Alasan N itu urea di stop, karena urea itu kan cenderung dominan N, dan menurut yang saya dengar beritanya itu memang air hujan juga cukup banyak mengandung unsur N-nya. Jadi udah cukup lah dari hujan tuh. Beda kalau di musim kemarau ya teman-teman ya, itu kita biasanya selalu usahakan di awal-awal tanam kurang lebih 2-3 bulan ke depan maksimalnya ya, bisa cukup 1 bulan doang atau 2 bulan doang, maksimal 3 bulan itu ada tambahan unsur urea situ Kang. Jadi untuk musim hujan seperti ini, kalau emang kita terpaksa harus nanam, biarpun kondisinya curah hujan tinggi, itu saran saya barangkali mungkin dengar video saya yang lalu-lalu urea lalu kita tambahkan juga, padahal musim hujan saran saya kalau musim hujan jangan dulu ureanya gitu teman-teman ya. Yang terpenting itu medianya, bikin segembur mungkin, nggak apa-apa kekurangan tanah, yang penting tetap ada. Nanti kalau kurang tanah kita bisa tabur tanah di atas, bisa masuk ke dalam pori-pori. Tapi kalau sampai kurang sekam susah. Nah, maksudnya gini, kalau ketika kita bikin media lalu kita masukkan ke pot atau ke tanah langsung, lalu kita tanam bibit, sedangkan ternyata media itu setelah diamati kembali ternyata kebanyakan tanah, kurang sekam. Nah tentu kalau kita mau merubah susah Kang, karena udah terlanjur masuk, apalagi pohon udah merambat di akar ya. Akar-akarnya jadi kan kalau kita bongkar juga rusak akar. Kalau kita masukin sekam di atas, dia nggak turun, karena dia besar-besar kan sekam itu, bukan kayak serbuk ya. Jadi saran saya sebelum menanam itu pastikan media itu udah sangat gembur dan poros. Solusinya apa? Itu banyakin sekamnya, yaitu minimal saran saya 4-5 bagian dari tanahnya itu sekamnya. Insya Allah nggak bakal merusak lah kalau sampai kurang tanah. Karena gitu teman-teman, kalau kita mencampur ya tanah sekam, di waktu tanah itu kering, sekam itu kering, ketika kita campur itu karena belum tercampur sempurna, itu akan terasa sekam udah cukup banyak. Biarpun mungkin cuma 1:2 ya, sekam 2, tanah 1 misalkan, itu akan cukup, udah cukup gembur nih. Nah, tapi nanti teman-teman diperhatikan, nanti kalau sudah dicampur lalu masukin pot, lalu kena siram-siram, tunggu 2-3 hari deh, udah kena siram beberapa kali itu, coba teman-teman pegang itu media, pasti akan berasa itu tanah masih lengket, masih banyak. Jadi saran saya minimnya 4 kalinya tanah sekamnya itu, 4 bagian gitu. 4-5, maksimal 6 masih bagus, masih bisa. Dan kalau ini terlalu nih kopong, maksudnya terlalu sedikit tanahnya, teman-teman bisa cari tanah gembur, nanti bisa tabur di atasnya itu. Buat topping ya? Buat topping, nanti lama-lama kena air dia turun. Nah untuk nambahin tanah gampang, tapi untuk nambahin sekam untuk masuk ke bawah susah.